Beliau mengatakan, fa'lam anna hadzal kalimah nafyun wa itsbat. Kalimat ini terdiri dari dua rukun yang besar, yaitu nafi dan itsbat. Apa nafi? Pengingkaran. Pengingkaran terhadap apa? Semua sembahan lain yang disembah selain Allah. Kemudian itsbat. Apa itsbat? Menetapkan sembahan yang hak hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Sumber dari kaidah ini, sumber dari dua rukun ini adalah firman Allah yang tadi kita sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Allah berfirman, "Faman yakfur bit-taghut." Siapa yang mengingkari sembahan selain Allah. Ini dahulu. "Faman yakfur bit-taghut." Nafi dulu. Kita ingkari dulu semua sembahan selain Allah. Baru kemudian wa yu'min billah. Baru dia beriman kepada Allah. Dan ini disebut dengan itsbat. Dan ini dua rukun yang besar dalam kalimat tauhid. Beliau berkata, nafyul ilahiyah amma siwallahi ta'ala minal mursalin. Menafikan, mengingkari, ini rukun yang pertama. Ia harus ingkari semua sesembahan, semua Tuhan-Tuhan, amma siwallah, selain Allah subhanahu wa ta'ala, minal mursalin, meskipun sesembahan tersebut adalah manusia terbaik. Siapa manusia terbaik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan kepada para sahabatnya, ana attaqum lillah. Aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Manusia terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah kita mengatakan, oh ini adalah manusia terbaik? Maka kita datang ke kuburan Rasulullah SAW, ziarah ke masjid Nabi SAW. Tujuannya apa? Agar anak kita yang belum menikah segera mendapatkan jodoh. Boleh seperti itu? Tapi ini manusia terbaik, meskipun manusia terbaik. Kemudian beliau mengatakan, wa minal malaikah hatta Jibril. Meskipun Tuhan tersebut adalah malaikat, sesembahan tersebut yang kita sembah adalah malaikat, seperti Jibril. Bahkan Jibril sekalipun, yang mana Jibril adalah malaikat, adalah ketuanya malaikat, sayyidul malaikah. Fadlan an ghairihima. Kalau kita katakan tidak boleh menyembah bahkan kepada manusia terbaik, tidak boleh menyembah bahkan kepada malaikat terbaik, maka menyembah kepada yang derajatnya di bawah dari keduanya lebih tidak bolehlah lagi. Orang yang afdal saja tidak boleh, apalagi yang mafdul, apalagi yang hanya fadil. Yang afdal, yang lebih utama saja tidak boleh, apalagi yang biasa-biasa saja. Bagaimana dengan makam, sebut saja makam siapa? Makam-makam yang dianggap wali dalam tanda kutip, disembah boleh? Rupanya tidak boleh. Wa ghairihima, dan selain keduanya, ayyakuna lahum min mithqal fadlan an ghairihim. Apalagi selain dari keduanya, kita tidak boleh menyembah manusia terbaik, tidak boleh menyembah malaikat terbaik, fadlan an ghairihim, apalagi selain dari keduanya. Minal anbiya, para nabi, was salihin, dan orang-orang salih, wa itsbatuha lillahi azza wa jalla, dan menetapkan sesembahan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kita mengingkari, baru kemudian kita menetapkan semua sembahan, semua ibadah hanya untuk Allah. Dan ini dua rukun dalam kalimat tauhid. Sudah dicatat? Apa rukun yang pertama? Nafi. Rukun yang kedua, isbat. Idza fahimta, kalau kita faham, idza fahimta dzalik, kalau kita sudah memahami hal ini, fata'ammal, maka perhatikan al-uluhiyata allati atsbataha Allah Ta'ala li nafsi. Perhatikan bahwasanya sembahan yang Allah tetapkan, bahwasanya semua sembahan yang Allah tabaraka wa tetapkan semuanya adalah untuk Allah semata. Wa nafaha, dan Allah ingkari. Nafaha, Allah ingkari. Dhamir hadis ini kembali kepada sembahan. Ibadah-ibadah apapun an Muhammad, kepada untuk Nabi Muhammad. Tidak boleh seorang menyembah Nabi Muhammad. Mungkin tidak terbayang dalam akal pikiran kita ada orang menyembah Nabi Muhammad.
sujud di hadapan Nabi Muhammad? Mungkin tidak. Tapi ibadah yang lainnya bagaimana? Seorang berdoa, doa termasuk ibadah. Adakah kira-kira orang yang berdoa ke kuburannya Nabi Muhammad meminta manfaat atau minta dijauhkan dari madarat dan mara bahaya? Jawabannya bahkan banyak. Dan doa adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah hakikat ibadah. Dan ini yang disebut sebagai kesyirikan yang nyata. Semua ibadah tidak boleh kita berikan kecuali hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Wa nafaha an Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nafikan, Allah tiadakan ibadah apapun dari nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Jibril, dan dari malaikatnya Jibril alaihi salam, wa ghairihima, dan dari selain keduanya, ayyakuna lahum minha, bahwasanya mereka memiliki satupun dari hak ibadah, mithqala habbatin min khardal, meskipun itu sedikit saja, meskipun itu ibadah yang kecil. Mereka semua, Nabi Muhammad, Jibril, bahkan orang-orang yang kedudukannya lebih rendah di antara keduanya, dari keduanya, mereka tidak memiliki hak untuk diibadahi. Kemudian Syekh berkata, fa'lam, ketahuilah, anna hadhil uluhiyyata hiya allati tusammiha al-'amah fi zamanina as-sirra wal wilayah. Peribadatan yang kita sebutkan, bahwasanya peribadatan semua adalah milik Allah, orang-orang sekarang al-'ammah, orang-orang awam, mulai menamainya dengan nama-nama yang lain. Contohnya as-sir wal wilayah. As-sir artinya seorang yang mengetahui ilmu rahasia, seseorang yang mengetahui ilmu gaib, wali yang memiliki ilmu gaib. Atau wal wilayah, wali yang kedudukannya dekat dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita perhatikan orang-orang zaman sekarang, mereka menyembah berhala. Orang-orang muslim yang melakukan kesyirikan, mereka menyembah berhala, tapi mereka menyembah kepada selain Allah dengan cara apa? Mereka minta ke kuburannya wali-wali yang mereka sangka itu adalah wali Allah, yang mana wali ini mereka katakan memiliki ilmu sir, memiliki ilmu gaib. Ketika barang mereka hilang, mereka mendatangi wali ini, bertanya, kira-kira wahai syekh, wahai kiai, di mana letak barangku sekarang? Mendatangi mereka, kemudian minta ditemukan barangnya. Dan ini termasuk kesyirikan, meminta sesuatu yang mustahil untuk diminta, kecuali hanya kepada Allah. Misalkan kita minta kesembuhan, siapa yang maha memberi kesembuhan? Allah tabaraka wa ta'ala. Kita datang ke kuburan fulan, atau kita datang ke wali, kemudian kita minta kesembuhan darinya. Dan ini hakikat kesyirikan. As-sir wal wilayah, termasuk di antara bentuk kesyirikan adalah seorang beribadah kepada wali yang memiliki ilmu sir, yang memiliki ilmu rahasia, ilmu gaib, wal wilayah, wali yang memiliki kedekatan dengan Allah. Wal ilahu ma'nahu al-wali alladhi fihi as-sir, dan sesembahan menurut orang awam yaitu adalah wali. Mereka menyembah kepada wali-wali. Alladzi fihi sir, yang memiliki ilmu sir, yang memiliki ilmu rahasia, yang biasanya mereka katakan wali tersebut sudah sampai di makam tertentu, sudah melewati makam syariah, sudah memasuki tahapan ma'rifah. Dan ini termasuk kedustaan mereka. Wa huwa alladzi yusammunahu al-faqir wasy-syekh, yang mereka namakan wali tersebut sebagai fakir. Mereka beri julukan dengan fakir. Kalau fakir ini anak sendiri belum pernah ketemu ada wali yang diberi nama fakir. Kemudian yang kedua asy-syekh, diberi nama sebagai syekh. Kalau ini banyak, termasuk tadi yang kita sebutkan sebagai contoh. Walinya disebut sebagai syekh, padahal hakikatnya itu adalah sembahan lain selain Allah. Betul demikian? Ketika mereka minta diangkat madarat dari dalam dirinya, sakit yang terus menimpanya sepanjang tahun, pergi kemana mereka? Pergi ke wali, pergi ke syekh. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "la amliku li nafsi dharra naf'a wa la dharra." Katakanlah wahai Muhammad, sungguh aku tidak memiliki untuk diriku sendiri manfaat. Aku tidak bisa mendatangkan manfaat untuk diriku.
wala darra. Aku tidak bisa menghilangkan madarat dari diriku. Ini Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan orang setelahnya? Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, walau kuntu alamul ghaib lastakthartu minal khair. Kalau seandainya aku mengetahui ilmu gaib, ini Nabi SAW, beliau tidak tahu ilmu gaib. Lastakthartu minal khair. Kalau seandainya aku memiliki ilmu gaib, maka aku akan banyak mendapatkan keberuntungan. Aku akan banyak mendapatkan keuntungan. Wa ma massani su, dan aku tidak akan tertimpa masalah, tertimpa keburukan, tertimpa penyakit dan musibah. Akan tapi Rasulullah SAW, salah satu sebab beliau wafat adalah karena apa? Racun yang ditanamkan dalam makanan yang disuguhkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah tidak mengetahui ilmu gaib, dan beliau adalah afdalul bashar, manusia terbaik. Bagaimana dengan wali yang kita sebut dengan wali Allah? Bagaimana dengan syekh yang kita meminta kepadanya? Maka mereka yang kedudukan jauh di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat tidak layak untuk dimintai pertolongan, yang pertolongan tersebut hanya kita mintai kepada Allah tabaraka wa taala. Contohnya seperti apa? Minta disembuhkan dari sakit, kemudian minta diangkat dari musibah, kemudian minta dijauhkan dari mara bahaya, minta diberikan keselamatan dan lain sebagainya. Kemudian beliau berkata, wa tasmiyatul amah as-sayyid wa ashbahu dzalik. Dan ada nama lain, sebagian dari mereka menamai sesembahan selain Allah dengan nama as-sayyid. Kalau di Mesir ada namanya Sayyid Badawi. Sayyid Badawi yang tempat tinggalnya di Tonto. Dahsyat orang Mesir kalau mereka berbuat kesyirikan, mereka sampai bawa kambing. Dibawa itu di kereta, tujuannya apa? Disembelih di sisi kuburannya Sayyid Badawi. Dan ini adalah bentuk kesyirikan, karena sembelihan hanya khusus untuk Allah. Kurban sembelihan hanya kita berikan hanya kepada Allah. Kemudian wadzalika annahum yadhunnuna annallaha ja'ala. Yang demikian itu disebabkan karena prasangka mereka. Wadzalika annahum yadhunnun. Mereka mengira annallaha ja'ala li khawasil khalqi 'indahu manzilah. Mereka menyangka kalau Allah tabaraka wa taala memiliki sosok-sosok manusia yang mereka memiliki kekhususan, mereka memiliki kedudukan di sisi Allah tabaraka wa taala. Yarda an yaltaji al-insanu ilaihim, yang mana orang-orang ini, sosok-sosok ini, wali-wali ini, atau apa nama lain tadi, syekh-syekh ini, atau mungkin sayyid ini, mereka ridha untuk dimintai doa-doa. Wa yarjuhum wa yastaghiithu bihim, dan mereka, orang-orang datang kepada mereka untuk memberikan harapan mereka dan meminta untuk diangkat dari musibah. Wa yaj'aluhum wasitatan bainahu wa bainallah, dan kemudian wali-wali ini dijadikan sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Dan ini syubhat terbesar di zaman ini. Syubhat terbesar adalah ketika kita menyangka bahwasanya kita adalah makhluk yang hina, kita adalah makhluk yang banyak sekali melakukan dosa. Kalau kita meminta langsung kepada Allah tabaraka wa taala, mungkinkah? Mereka katakan tidak mungkin. Kenapa? Kamu banyak banget berbuat dosa. Dosamu begitu banyak. Maksiat kamu coba lihat, banyak sekali. Kalau kamu minta kepada Allah, malu kamu harusnya. Allah maha tinggi, Allah maha besar, Allah maha mulia. Karena itu mereka katakan, kalau permintaanmu, doamu ingin diijabah oleh Allah tabaraka wa taala, maka cari orang saleh, maka cari wali Allah. Kemudian kamu jadikan wali ini sebagai perantara antara kamu dengan Allah, sehingga doamu diijabah oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sekali lagi, ini bukan perkataan ana. Ini adalah syubhat yang paling besar, syubhat yang paling dahsyat, yang banyak kaum muslimin terjatuh dalam syubhat ini. Dan memang kalau kita lihat raja-raja, kalau kita kiaskan dengan raja di atas muka bumi, benar, rakyat tidak bisa langsung berjumpa dengan rajanya. Ada tahapan-tahapan, bertemu dengan si fulan, bertemu dengan si alan, baru kemudian bisa pesannya tersampaikan kepada raja tersebut. Tapi Allah
yang maha kuasa, yang maha mendengar mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka berkatalah Allah tabaraka wa taala, ud'uni, berdoalah hanya kepadaku, mintalah hanya kepadaku, astajib lakum, maka aku akan ijabah doa kalian. Bolehkah menjadikan perantara dalam doa? Rupanya tidak boleh. Dan ini yang harus kita yakini. Syubhatnya tadi apa? Syubhatnya adalah kita harus memiliki perantara dalam doa kita, antara kita dengan Allah. Bagaimana membantahnya? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, ud'uni, mintalah langsung kepadaku, niscaya aku akan ijabah. Artinya Allah tentunya berbeda dengan makhluknya. Allah maha mendengar, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, kemudian mereka berkata, "Falladzi yaz'umu ahlu syirki," dan orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang mereka mengatakan fi zamanina annahum wasaituhum humul ladzina yusammihim al-awwalun al-aliha. Humul ladzina yusammihim al-awwalun al-aliha wal wasitah huwa al-ilah. Mereka boleh jadi menamakan sesembahan lain selain Allah. Kalau dahulu di zaman Nabi SAW jelas namanya apa? Berhala. Namanya apa? Al-authan. Namanya apa? Al-asnam. Jelas berbeda dengan Allah tabaraka wa taala. Tapi zaman sekarang syubhatnya lebih dahsyat. Mereka namakan sesembahan lain selain Allah dengan nama-nama yang lain. Mereka sebut ini sebagai perantara. Sudahlah, nggak usah terlalu mempermasalahkan. Toh ini juga perantara. Doa saya tujukan untuk Allah. Ini hanya sebagai perantara. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan mereka dalam surat Yunus ayat ke-18. Membantah syubhat ini dalam surat Yunus ayat ke-18. Allah jelaskan, wa ya'buduna min dunillah. Mereka menyembah kepada selain Allah, ma la yadurruhum, kepada sesembahan yang sama sekali tidak bisa memberikan kepada mereka madarat, tidak bisa mendatangkan kepada mereka musibah, wala yanfa'uhum, dan tidak bisa memberikan kepada mereka satu manfaat pun. Wa yaqulun, kemudian apa alasan mereka ketika mereka menyembah dan berbuat kesyirikan? Mereka berkata, haula, sembahan-sembahan ini, patung-patung ini, berhala-berhala ini, syufa'auna indallah, mereka adalah syafaat kami, syafi' kami, mereka adalah penolong kami di sisi Allah. Maka syaitan bermain dengan mereka dengan syubhat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasanya mereka berkata, qul dalam surat Nuh ayat 23 Allah berfirman, wa qalu, Nuh berkata, wa qalu la tadarunna alihatakum. Allah Subhanahu wa berfirman, wa qalu, mereka berkata, la tadarunna, jangan kalian biarkan, alihatakum, sembahan-sembahan kalian. Siapa sembahan kaum Nuh? Siapa sembahan kaum Nuh? Orang-orang saleh. Bisa jadi sembahan kita di zaman ini adalah orang-orang saleh, tapi sembahan ini adalah sembahan yang tidak layak disembah selain Allah tabaraka wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, fa qaulur rajuli, perkataan seseorang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang mana arti dari la ilaha illallah adalah tidak ada sembahan yang layak disembah melainkan Allah. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang layak disembah melainkan Allah. Ibtalun lil wasa'id, adalah pembatal atas wasilah, atas perantara-perantara antara ibadah kita dengan Allah. Jadi tidak ada lagi ketika seorang mengatakan ini adalah perantara, ibadah kita adalah untuk Allah, doa kita untuk Allah, ini hanya perantara. Bantahnya seperti apa? Kita katakan dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada sembahan melainkan yang hak disembah melainkan hanya Allah semata. Wa idza aradta an ta'rifa hadza ma'rifatan tamah, apabila kita ingin mengetahui
hal ini, masalah ini, ma'rifatan tamah, dengan pemahaman yang sempurna, maka kita harus pahami dua perkara. Al-awwalu, yang pertama, an ta'rifa anna al-kuffar alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatlu, apa itu? Di situ? Mana? Wa qatalahum wa abaha amwalahum wa qatalahum wa abaha amwalahum wastahalla nisa'ahum wa dima'ahum kanu muqirrina lillahi subhanahu wa ta'ala bitauhidir rububiyah. Arti dari kalimat tauhid adalah tidak ada sembahan yang layak disembah melainkan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kalimat ini membatalkan perantara-perantara antara kita dengan Allah dalam beribadah. Dan kalau kita ingin paham maksudnya dari kalimat la ilaha illallah dengan jelas, kita perhatikan kaidah ini. Yang pertama adalah kita harus paham benar annal kuffar alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir yang mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qatalahum, yang dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, wa abaha amwalahum, dan dihalalkan harta mereka, wastahalla nisa'ahum, dan dihalalkan perempuan-perempuan mereka, kanu muqirrina lillahi subhanahu bitauhidir rububiyah, maka mereka pada hakikatnya mengakui tauhid rububiyah. Mereka mengakui bahwasanya Allah lah pencipta, mereka mengakui bahwasanya Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang memberi rizki, Allah lah yang mematikan. Wa huwa annahu la yakhluq, wa huwa annahu, bahwasanya Allah tabaraka wa taala la yakhluq, tidak ada yang menciptakan, wala yarzuq, tidak ada yang memberikan rizki, wala yuhyi, tidak ada yang menghidupkan, wala yumit, tidak ada yang mematikan, wala yudabbirul umur, tidak ada yang mengatur seluruh urusan, illallah wahdah, kecuali hanya Allah satu-satunya. Dan ini yang kita namakan sebagai tauhid rububiyah. Bisakah seorang meyakini tauhid rububiyah saja? Jawabannya tidak cukup. Harus dibarengi dengan tauhid uluhiyah. Harus dibarengi dengan kalimat tauhid la ilaha illallah yang mencerminkan tauhid uluhiyah. Apa dalilnya kalau orang-orang musyrikin dahulu mengakui rububiyah Allah tabaraka wa taala? Dalilnya dalam surat Yunus ayat ke-31. Qul, katakanlah wahai Muhammad, may yarzuqukum, katakanlah kepada mereka kufar Quraisy, siapa yang memberikan kepada kalian rizki, minas sama, dari atas langit, wal ard, dan dari bawah bumi, amman yamliku sam'a wal absar, dan juga siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan, wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapa yang mengeluarkan kehidupan dari yang mati, wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan yang mengeluarkan kematian dari yang hidup, wa may yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur segala urusan, fasayaquluna Allah, mereka akan menjawab semua ini adalah yang mengatur, yang menghidupkan, yang beri rezeki, semua ini adalah Allah tabaraka wa taala. Dan ini berarti mereka mengakui rububiyah Allah tabaraka wa taala. Faqul afala tattaqun, maka katakan kepada mereka, apakah kalian tidak takut akan adab Allah tabaraka wa taala? Cukupkah meyakini tauhid rububiyah saja? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Orang-orang kafir mereka mengakui rububiyah Allah, akan tapi Rasulullah memerangi mereka, akan tapi mereka tetap dinamakan sebagai orang-orang yang kafir. Mereka tidak cukup dengan tauhid rububiyah menjadi seorang yang beriman, harus dengan tauhid uluhiyah, yang mana cermin dari tauhid uluhiyah tersebut adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian beliau menjelaskan, wa hadhi mas'alatun 'azimah jalilah muhimmah, dan perkara ini adalah perkara yang besar, perkara yang penting. Wa hiya an ta'rifa anna al-kuffara alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus paham benar bahwasanya mereka orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ternyata syahidun, mereka ternyata bersaksi bihadza kullihi, dengan tauhid rububiyah, dengan keyakinan bahwasanya Allah yang mencipta, Allah yang menghidupkan, dan Allah yang memberikan rizki. Muqirruna bihi, mereka juga meyakini hal tersebut.
wa ma'a hadza, meskipun demikian, lam yudkhilhum dzalika fil Islam. Hal tersebut, tauhid rububiyah belum mampu menjadikan mereka sebagai seorang yang Islam, sebagai seorang muslim. Walam yuharram dima'uhum wala amwaluhum, dan belum diharamkan atas kaum muslimin darah mereka dan harta mereka. Wa kanu aidan yatasaddaquna wa yahujjun, padahal mereka orang-orang kufar Quraisy, mereka bersedekah, mereka haji, mereka umrah, wa yata'abbadun, mereka beribadah, wa yatrukuna asya'an minal muharramat, mereka tinggalkan hal-hal yang haram, khaufan minallahi azza wa jalla, karena rasa takut mereka kepada Allah tabaraka wa taala. Ini yang pertama. Kaidah pertama bahwasanya keyakinan kita harus keyakinan kita bahwasanya Allah pencipta, Allah pemberi rizki tidak cukup. Keyakinan kita bahwasanya Allah adalah yang memiliki hak rububiyah, keyakinan tauhid rububiyah saja belumlah cukup. Kenapa belum cukup? Orang-orang kafir, mereka meyakini tauhid rububiyah. Akan tapi bisakah mereka masuk Islam? Harta mereka selamat dari tangan kaum muslimin? Tidak. Dan mereka tetap dijuluki sebagai orang-orang kafir. Harus disertai dengan tauhid uluhiyah. Karena itu kita jelaskan kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat agung. Beliau berkata, "Walakinnal amra tsani huwa alladhi kafarahum wa ahalla dima'ahum wa amwalahum wa huwa annahum lam yashhadu lillahi bitauhidil uluhiyah." Mereka boleh jadi meyakini tauhid rububiyah, mereka boleh jadi meyakini hanya Allah lah pencipta, tapi yang jadi perkara adalah walakinnal amra tsani, perkara kedua, huwa alladhi kafarahum, adalah yang menjadikan mereka tetap dalam kekufuran, wa ahalla dima'ahum, tetap menjadikan darah mereka halal, wa amwalahum, harta mereka halal, wa huwa annahum, yaitu mereka lam yushhidu lillah, lam yashhadu lillahi bitauhidul uluhiyah, mereka belum bersaksi terhadap tauhid uluhiyah, mereka belum meyakini kalimat la ilaha illallah, wa huwa alla yud'a wa la yurja. Arti dari kalimat la ilaha illallah adalah kita tidak berdoa, kita tidak mengharap kecuali hanya kepada Allah wahdahu la syarikalah, satu-satunya tanpa ada sekutu baginya. Wala yustaghathu, tidak boleh kita memohon pertolongan bi ghairihi, kepada selain Allah. Wala yuthbahu li ghairihi, tidak boleh menyembelih kecuali hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Wala yundaru li ghairihi, bernazar pun tidak boleh kepada selain Allah. Wala li malakin muqarrab, tidak boleh kepada semuanya kepada selain Allah. Hatta malakin muqarrab, meskipun itu adalah malaikat yang dekat kedudukannya dengan Allah. Wala nabiyyin mursal, meskipun itu adalah nabi yang diutus oleh Allah tabaraka wa taala. Faman istaghatha bi ghairihi faqad kafar, siapa yang meminta pertolongan kepada selain Allah, maka dia telah jatuh dalam kekufuran. Jadi ada dua hal yang penting dan tidak cukup satu saja. Yang pertama adalah kita harus meyakini tauhid rububiyah, meyakini Allah lah pencipta, meyakini Allah menghidupkan dan mematikan. Yang kedua, kita harus meyakini kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid al-uluhiyah, yang mana berarti tidak ada sembahan yang layak disembah melainkan hanya Allah semata. Ada sebagian yang belum kita sampaikan, tapi waktunya tidak cukup. Kita sediakan tanya jawab atau gimana? Atau kita cukupkan? Fadhal. Iya. Materi yang sudah disampaikan Ustaz juga seterusnya. Insyaallah. Alhamdulillah, sebenarnya masalahnya bagaimana selanjutnya ya. Namun karena waktu yang sudah tersisa, insyaallah saya akan buka pada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Insyaallah bisa ditanyakan
Assalamualaikum. Ya, kemudian nafsunya sidik yang menjadi subhat antara dua perkara nafsu langsung pertanyaan seumpama ada yang berdoa ini as'aluka mereka dengan menyebut kemuliaan nama maka kemudian doa saja apakah menurut saya dengan doa termasuk Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Pertanyaannya jelas. Beliau hafizahullah katakan penjelasannya sudah jelas tentang tauhid dan tentang kesyirikan. Akan tapi yang jadi syubhat adalah bagaimana dengan hukum tawassul dengan nama atau kedudukan Nabi SAW dalam doa kita. Misalkan kita mengucapkan Allahumma inni as'aluka bijahi nabi, dengan kedudukan nabimu atau dengan keistimewaan nabi yang lainnya. Kemudian kita sebutkan hajat kita. Apakah hal ini termasuk kesyirikan ataukah bukan termasuk kesyirikan menurut penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Baik. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum. Tawassul terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tawassul syirki, lalu kemudian tawassul syar'i. Ada tawassul yang diizinkan dalam syariat. Jadi jangan dikata kita mengatakan tawassul itu semuanya adalah bid'ah, tawassul itu semuanya adalah syirik. Ada beberapa tawassul yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara tawassul yang diizinkan adalah tawassul dengan amal saleh. Dalilnya adalah cerita 3 pemuda yang terjebak dalam gua. Kemudian mereka masing-masing bertawassul dengan amal saleh mereka. Kemudian Allah bukakan bagi mereka pintu gua tersebut. Dan ini diizinkan, disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Yang pertama, tawassul yang diizinkan adalah tawassul dengan amal saleh. Misalkan anak katakan, ya Allah, sungguh aku berbakti kepada kedua orang tuaku, maka jadikan amal salehku ini sebagai wasilah engkau ijabah doaku, engkau luluskan aku dari ujian ini. Boleh? Jawabannya boleh. Tawassul kedua yang diperbolehkan adalah tawassul dengan asma dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Boleh kita bertawassul dengan nama-nama Allah, kita sebutkan nama yang sesuai dengan permintaan kita. Misalkan kita katakan kita memohon rizki, kita katakan ya Razzaq, wahai maha pemberi rizki, urzuqni, berikan kepadaku rizki. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka doa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Ini tawassul yang syar'i, dan ulama menyebutkan tawassul yang lainnya. Adapun tawassul dengan menyebut kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama menjelaskan ini tidak termasuk kesyirikan. Akan tetapi ini termasuk dalam bid'ah. Mengapa termasuk dalam bid'ah? Kita perhatikan saja bagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah sekalipun dalam doanya menyebut kedudukannya di sisi Allah. Bahkan doa semakin menunjukkan rendahnya kita di hadapan Allah, semakin Allah ijabah. Semakin menunjukkan ketidakbutuhan kita kepada Allah, doa tersebut akan semakin Allah tidak ijabah. Sama seperti ketika kita minta kepada orang. Kalau kita minta, tangan kita di atas, saya minta duit dengan ancaman, kira-kira dikasih enggak? Enggak dikasih. Demikian pula ketika kita memohon kepada Allah, semakin kita rendah, semakin kita diberi oleh Allah tabaraka wa taala. Dan kalau kita perhatikan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa menyebut nama-nama Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Beliau meminta kepada Allah dengan nama Allah, wahai maha hidup, wahai maha berdiri sendiri, wahai maha kuat, wahai maha kuasa. Aslih li sya'ni kullah. Perbaiki seluruh urusanku. Bahkan di akhir doa beliau katakan,
wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan jangan engkau sandarkan diriku kepada diriku sendiri meskipun itu hanya sedetik saja. Menunjukkan kelemahan kita di sisi Allah. Doa Nabi tidak ada yang menunjukkan bahwasanya beliau mengatakan, "Ya Allah, dengan kedudukanku di sisimu." Tidak. Begitu pula dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita cukupkan dengan doa yang sesuai yang ada diajarkan dalam Al-Qur'an dan doa yang diajarkan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Adapun apakah termasuk dalam kesyirikan? Jawabannya tidak termasuk dalam kesyirikan, tapi termasuk dalam tindakan yang tidak dianjurkan, tindakan yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mungkin itu menjawab. Barakallahu fiik. Barakallahu lisail, semoga Allah memberkahi penanya. Baik, pertanyaannya adalah penanya memiliki seorang orang tua yang tinggal di rumah bersama beliau dan beliau memiliki kewajiban untuk mendakwahkan kebenaran kepada orang tua beliau. Akan tapi bagaimana caranya kita memahamkan kepada orang tua kita tentang arti makna kalimat la ilaha illallah, tentang tauhid kepada mereka dengan cara yang sederhana seperti itu? Seperti itu? Baik. Kita pahamkan dengan fitrah manusia. Dengan fitrah manusia. Manusia itu fitrahnya adalah mengenal Allah. Ini dahulu yang harus kita pahami. Kalau kita pahami ini dahulu, maka kita akan mudah, kita akan optimis. Ketika kita mendakwahkan dakwah kita kepada orang lain, pertama kali dalam hati kita katakan, mereka pasti menerima dakwah kita. Mereka pasti meyakini bahwasanya Allah lah yang pantas disembah. Dan ini fitrah. Dan ini adalah fitrah. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap manusia terlahir dalam kondisi fitrah. Maka dari itu kita akan ajarkan kepada keluarga kita fitrah, yaitu kita bawa apa yang kita lihat di sekeliling kita. Siapa yang memberikan rezeki? Allah tabaraka wa ta'ala. Siapa yang menurunkan hujan? Allah tabaraka wa ta'ala. Siapa yang menghidupkan? Siapa yang mematikan? Kita sebutkan semua kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika orang tua, ketika kerabat kita sudah mengakui kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala dan sudah mengetahui bahwasanya tidak ada yang memiliki semua kekuasaan ini kecuali Allah, baru kemudian kita masukkan dakwah tauhid. Kita katakan, ketika kita sadar bahwasanya semua ini adalah milik Allah, untuk apa kita beribadah kepada selain Allah? Jadi ibarat kata ketika orang tua selalu memberikan anaknya semua yang ia inginkan. Anaknya ingin buku diberikan, anaknya ingin sepeda diberikan, anaknya ingin apapun diberikan. Lalu kemudian gimana perasaan orang tua ketika anaknya mengatakan, "Kamu nggak pernah berbuat baik kepadaku"? Sakit nggak? Seperti itu pula manusia berada dalam fitrahnya. Manusia pasti tahu bahwasanya Allah lah yang memberi, Allah lah yang menurunkan hujan, Allah yang meletakkan tanah yang gersang, kemudian menumbuhkan dari dalamnya tumbuhan-tumbuhan. Manusia pasti tahu bahwasanya Allah yang menghidupkan. Kalau manusia tahu Allah yang menghidupkan, maka tinggal kita dakwahi. Ketika kita tahu semua ini milik Allah, kenapa kita harus beribadah kepada kuburan? Kenapa kita harus meminta kepada selain Allah? Mungkin itu salah satu cara. Cara yang kedua adalah dengan mendoakan. Dan doa adalah silahul mukmin. Doa adalah senjata orang mukmin. Berapa banyak orang yang putus asa dari mendakwahkan dakwah tauhid. Tapi ketika kita tanya, "Sudahkah kamu sholat tahajud?" Dia katakan, "Belum."
Gimana caranya dia mau berhasil dalam dakwahnya kalau dia sholat tahajud saja malas? Padahal sholat tahajud adalah dakwah salihin, adalah kebiasaan orang-orang saleh. Maka jadikan doa sebagai perantara doa kita, dakwah kita agar diijabah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ingat, dakwah adalah kalimat yang sangat mulia di sisi Allah. Dakwah adalah kalimat yang sangat mulia di sisi Allah. Man da'a ila khairin falahu ajru fa'ili. Siapa yang mengajak orang lain kepada kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Kalimat apa yang paling baik? Ucapan mana yang paling baik selain dakwah di jalan Allah? Dakwah di jalan. Jadi ini mungkin menumbuhkan sifat optimis dalam diri kita pertama. Kemudian yang kedua, dengan cara tadi kita sebutkan fitrahnya manusia mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, baru kemudian kita ajarkan ke arah tauhid, dakwah tauhid. Mungkin itu menjawab. Barakallahu fiik. Bertanya mengenai tadi penjelasan sembelihan yang tidak ditujukan kepada Allah maka haram untuk dimakan. Tapi yang ingin saya tanyakan, seandainya itu bukan dari hasil sembelihan yang punya hajat, tetapi hewan yang mau disajikan itu dari pasar, contoh ayam potong. Kebiasaan dari warga setempat itu sebagian disembelih, dan saya tahu bentuknya apa yang disembelih, tapi yang sebagian itu dibelikan dari pasar. Apakah tetap boleh dimakan dari hasil dari pembelian di pasar? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang sembelihan ketika musim seperti ini, musim Maulidan yang dirayakan pada Rabiul Awal, apakah hasil sembelihan orang-orang yang adakan Maulidan yang katanya bersyukur itu boleh dimakan atau tidak hasil sembelihan dari ayam potongnya ini? Mohon maaf, yang pertama tadi bisa dijelaskan ulang? Yang pertama tadi bisa dijelaskan ulang? Yang pertama ada dua sembelihan. Yang pertama itu sembelihan dari yang punya hajat, itu yang dijelaskan Ustaz tadi mungkin kategorinya haram, tapi yang saya ingin tanyakan itu dari pembelian dari pasar, contoh ayam potongnya itu Ustaz, apakah itu juga boleh dimakan atau tidak? Tujuan hajatnya apa? Tujuan hajatnya diberikan kepada masyarakat di tempat saya itu seperti 7 hari, 40 hari sampai 1000. Masya Allah. Ya, di samping itu juga ada kegiatan yang lain. Itu yang pertama, pertanyaan yang pertama. Yang kedua yang tadi masalah sembelihan tentang bulan seperti ini, tentang Maulidan, apakah boleh dimakan atau tidak? Baik, pertanyaan yang pertama, bolehkah kita memakan sembelihan yang disembelih untuk hajat?
kepada Allah tabaraka wa taala agar senantiasa Allah berikan kepada diri kita istiqamah, agar Allah senantiasa berikan kepada diri kita ketakwaan dan ketaatan di atas jalannya tabaraka wa taala. Allah taala ala wa alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.